Dr. Tifa ingatkan Jokowi jangan sering-sering buka ponsel. Sudah terjadi DVT. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendampingi Rocky Gerung yang diperiksa sebagai saksi ahli di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 27 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Dr. Tifa menyoroti kondisi kesehatan Jokowi. Dr. Tifa yang memiliki gelar dokter umum dari Universitas Gadjah Mada ini mengingatkan Jokowi agar tidak terlalu sering membuka ponsel karena bisa memicu peningkatan hormon kortisol yang berdampak pada penurunan kejernihan berpikir. Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan lagi soal ijazah, melainkan kondisi hormonal dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dr. Tifa mengaku khawatir dengan kondisi Jokowi yang mulai mengalami deep vein thrombosis, DVT, atau kondisi serius saat gumpalan darah terbentuk di pembuluh darah vena dalam. Saya sangat khawatir loh karena apa? Sudah terjadi DVT. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam. Tambahnya, ia menilai yang lebih penting saat ini adalah pemulihan kesehatan Jokowi. Sebab risikonya dinilai bisa membahayakan nyawa. Diketahui, Dr. Tifa menghadirkan Rocky Gerung sebagai ahli yang meringankan di kasus ijazah Jokowi. Dalam pemeriksaan penyidik mengajukan 10 pertanyaan kepada Rocky Gerung. Pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan oleh Dr. Tifa. Yang saya sampaikan adalah pengetahuan saya. Sekitar 10 pertanyaan mungkin. Yang penting pertanyaan yang esensial. Saya diminta memberi kesaksian tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa, kata Rocky kepada wartawan. Menurutnya, penelitian tersebut berangkat dari rasa ingin tahu, curiosity, seorang akademisi, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan fakta dan pengujian kausalitas. Lalu diuji kausalitasnya antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dengan penampilan narasi publiknya. Itu fungsi peneliti, ujarnya. Rocky menegaskan, meski dirinya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, ia memahami metodologi penelitian karena selama ini mengajar metodologi di berbagai institusi. Terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua persyaratan prosedural akademis dan itu tidak ada yang ditutupi. Semua diperlihatkan di dalam buku. Justru buku itu yang harus dibaca, bukan sensasi di media sosial, tegasnya. Rocky menilai, penelitian yang dilakukan Dr. Tifa sesuai prosedur akademik dan tidak mengandung unsur pidana. Bukan tidak menyalahi, tapi memang sesuai prosedur. Yang nggak ada pidananya itu orang meneliti. Bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti saja terus, katanya. Ia juga menjelaskan kepada penyidik perbedaan antara rasa ingin tahu akademik dan dugaan tindak pidana. Itu namanya hermeneutic of suspicion, mencurigai secara akademik, bukan secara sentimen. Tidak ada urusan personal dengan Pak Jokowi, ujarnya. Rocky menegaskan, riset tersebut murni dilakukan untuk menjelaskan isu publik secara akademik, bukan untuk menyerang secara pribadi. Dr. Tifa melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik supaya publik mengerti. Sensasi itu urusan media sosial, katanya. Yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi autoimunnya bertambah. Kan itu ada bahaya gitu kan. Nah, cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, respon, bukan itu bikin stres. Itu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin. Apa itu? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme begitu. Jadi ini ilmiah gue terangin ya, coba. Dokter Rima, benar nggak? Oksitosin juga. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.